masuk. Silakan duduk. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian karena sudah mau hadir ke rumah Ibu. Tujuan Ibu mengumpulkan kalian di sini, Ibu akan melakukan konseling kelompok. Konseling kelompok itu apa, Bu? Jadi konseling kelompok itu proses pemberian bantuan kepada siswa untuk mengatasi suatu masalah secara bersama-sama dalam suatu kelompok dengan suasana kelompok, dan setiap siswa itu menceritakan masalahnya masing-masing, kemudian kita selesaikan bersama-sama dan kita akan menyelesaikan masalah yang berat terlebih dahulu. Oh gitu ya, Bu. Jadi perlu kalian ketahui, proses konseling ini apapun yang kalian ceritakan yang tahu hanya yang ada di sini. Karena di bimbingan dan konseling itu memiliki asas kesukarelaan, keterbukaan, dan kerahasiaan. Jadi Seperti itu ya, Bu. iya, seperti itu. Jadi nanti kalau teman kalian menceritakan, kalian bisa menanggapi apa yang diceritakan teman-teman kalian. Sampai sini sudah paham? Sudah, Bu. Nah, selanjutnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Iya, Bu. Yang pertama, Irmida. Irmida, Hadir. Desti, Hadir. Vita, Hadir. Naila, Hadir. Luna, Hadir. Kinanti, Hadir. Soraya. Hadir. Nah, sebelumnya Ibu akan melakukan sebuah permainan untuk melatih konsentrasi kalian. Kalau Ibu bilang gajah itu besar. Kalau semut itu kecil. Mengerti? Mengerti. Ya? Besar. Semut? Kecil. Ya, sudah konsentrasi semua ya. Anak-anak, Ibu dengar dari wali kelas kalian. Katanya kalian itu mengalami masalah kesulitan dalam mengambil keputusan karir. Jadi apa permasalahannya? Silakan diceritakan terlebih dahulu masing-masing. Dimulai dari yang pertama dulu, Irmida. Silakan. Saya dituntut orang tua saya untuk memiliki nilai tinggi sehingga dapat masuk ke sekolah menengah atas. Saya ingin melanjutkan ke jenjang SMK, disuruh orang tua ke SMA. Saya ingin melanjutkan ke jenjang SMK tapi tidak disetujui oleh orang tua. Saya ingin melanjutkan ke jenjang SMK, namun tidak diizinkan oleh orang tua saya karena orang tua saya menuntut saya untuk bekerja untuk membantu kedua orang tua saya. Saya dituntut oleh orang tua saya untuk melanjutkan ke jenjang SMA atau SMK, tetapi saya tidak menginginkan hal itu. Saya ingin melanjutkan ke SMA karena cita-cita saya ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Saya ingin melanjutkan ke SMA tetapi nilai saya tidak mencukupi. Baiklah, lalu kita akan menyelesaikan masalah siapa dulu ya? Kita selesaikan masalahnya dulu, Bu. Silahkan Naila menceritakan apa yang menjadi permasalahanmu. Iya, Bu. Jadi saya ingin melanjutkan ke jenjang SMA atau SMK, namun orang tua saya tidak mengizinkan karena saya disuruh untuk membantu kedua orang tua saya dengan bekerja. Saya merasakan apa yang kamu rasakan. Mungkin bukan cuma kamu yang mengalami hal seperti itu. Iya, Bu, tapi saat saya dituntut untuk mengambil pilihan tersebut, saya sangat bingung dan gelisah. Mengapa orang tuamu melarangmu untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya? Iya, Naila. Betul, apa yang sebenarnya terjadi? Iya, bagaimana Naila? Coba ceritakan kepada kami dan Bu Guru. Saya pikir mereka tidak mau mengerti saya dan mereka sudah tidak tahu bagaimana mencari biaya, dan karena kakak-kakak saya hanya mengayomi pendidikan sampai SMP saja. Selanjutnya mereka bekerja untuk membantu perekonomian keluarga. Oleh sebab itu saya jadi tidak punya semangat untuk belajar, Bu. Berarti orang tuamu melarangmu untuk melanjutkan sekolah karena
kesulitan dalam ekonomi dan karena kedua kakakmu hanya mengenyam pendidikan sampai SMP saja. Benar begitu? Lalu bukankah jika semangat belajar kamu menurun, prestasi kamu juga akan ikut menurun? Maaf sebelumnya, saya setuju dengan apa yang dikatakan Bu Devi tadi. Kamu mempunyai bakat dan prestasi yang bagus. Menurun, kamu jadi tidak bisa mengembangkan kemampuan yang ada di dalam dirimu. Iya Naila, prestasi kamu bisa dipertahankan, kan kamu bisa menggunakan beasiswa prestasimu untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Ya, saya mengerti selama ini saya melakukan hal yang salah sampai-sampai saya mematahkan semangat belajar saya. Tapi ya bagaimana saya mau semangat kalau orang tua tidak mendukung, dan apalagi saya belajar kalau nantinya tidak berguna. Ibu merasakan penyesalan yang kamu rasakan. Lalu apakah kamu sudah mengetahui bagaimana cara mengatasi masalah kamu? Apakah Naila sudah pernah mengungkapkan perasaannya tentang keinginannya untuk melanjutkan ke SMA atau ke SMK? Belum, Bu. Lalu bagaimana dengan kalian semua? Apakah sudah pernah mengungkapkan perasaannya kepada orang tua tentang pemilihan karir kalian untuk masa depan kalian nanti? Belum Bu, saya takut setelah saya mengungkapkannya, saya semakin bingung. Saya belum, Bu. Saya hanya bisa menuruti semua keinginan orang tua, Bu. Saya juga belum, Bu. Begitu juga dengan saya, Bu. Sebenarnya saya ingin mengungkapkan apa yang ada di hati saya, tapi saya takut akan menyinggung perasaan orang tua dan dampaknya akan semakin membuat saya bingung juga, Bu. Saya belum, Bu. Saya juga memiliki keinginan mengungkapkan, tapi saya tidak mau membuat orang tua kecewa. Saya juga belum, Bu. Lalu bukankah kalau kita memendam perasaan kita sendiri, orang tua tidak akan tahu apa yang kita rasakan dan apa yang kita inginkan untuk masa depan kita? Iya sih, Bu, tapi saya takut. Lalu bagaimana dengan yang lain? Saya akan mencobanya, biar saya tahu apa alasan mereka melakukan itu. Baiklah, bagaimana dengan Luna? Saya mungkin juga akan melakukannya, Bu, biar jelas duduk perkaranya. Kenapa saya harus melanjutkan ke jenjang selanjutnya? Lalu bagaimana dengan kamu, Desti? Setelah saya pikir-pikir, saya ingin melakukannya, Bu. Sekarang kalian sudah menyadari berapa pentingnya mengungkapkan perasaan kalian kepada orang tua kalian, sehingga kalian tahu apa alasan yang orang tua kalian berikan kepada kalian. Dan yakinlah, tidak ada orang tua yang mau menjerumuskan anaknya. Semua orang tua pasti akan melakukan yang terbaik untuk masa depan anaknya. Iya, Bu. Nah, mudah-mudahan dalam proses konseling kali ini kita dapat menemukan makna hidup dan alasan yang sangat amat baik, dan mudah-mudahan kita dapat menemukan makna hidup yang sebenar-benarnya. Konseling kelompok kali ini, Ibu akan bertanya, apa sih yang kalian dapatkan dari proses konseling kali ini? Bagaimana Irmida? Setelah saya mengikuti konseling ini, saya menjadikan masa depan anaknya untuk menjadi lebih baik lagi. Lalu bagaimana dengan kamu, Desti? Menurut saya, orang tua memiliki alasan untuk saya melanjutkan ke SMA saja. Mungkin Ya, sama dengan Desti. Pastinya orang tua memiliki alasan yang terbaik untuk anaknya. Lalu bagaimana dengan Luna? Kalau saya bisa lebih jelas akan melakukan apa setelah ini untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang saya alami saat ini, Bu. Kata Desti, tentunya orang tua menginginkan anaknya memiliki masa depan yang lebih baik, dan sekolah tentunya menjadi sarana utama bagi terciptanya masa depan yang lebih baik itu. Lalu bagaimana dengan kamu, Kinanti? Sama seperti yang dikatakan oleh teman-teman, saya juga ingin cepat menyelesaikan masalah saya. Dan setelah saya mengikuti kegiatan ini, saya mengetahui bagaimana. Bagaimana dengan kamu, Soraya? Menurut saya harus lebih lagi dalam belajar agar
Menurut saya harus lebih lagi dalam belajar agar kelak nilai saya mencapai nilai yang seharusnya. Lalu bagaimana dengan kamu, Naila? Sama seperti teman-teman Bu saya jadi tahu cara mengatasi masalah yang sedang saya alami. Nah, sekarang kalian sudah menyadari apa yang seharusnya kalian lakukan untuk mengatasi semua masalah yang sedang kalian alami. Mudah-mudahan kegiatan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, Bu. Bagaimana dengan pertemuan kita kali ini? Apakah masih diperlukan lagi pertemuan selanjutnya? Sepertinya sudah cukup, Bu. Pesan Ibu, apapun yang orang tua kalian apapun yang orang tua kalian sampaikan dan sarankan, pastinya itu yang terbaik menurut mereka. Tetap sayangi dan hormati orang tua, karena apapun yang orang tua berikan dan sarankan pasti yang terbaik buat kalian semua. Baik, Bu. Terima kasih. Terima kasih Ibu ucapkan untuk kalian karena sudah melakukan proses konseling kelompok ini. Semoga kita dapat bertemu kembali dengan pertemuan selanjutnya. Untuk mengakhiri proses konseling ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri kegiatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.